Posisi duduk. Pasien duduk di depan pemeriksa. Lutut kiri pasien berdekatan dengan lutut kiri pemeriksa. Ketika memeriksa telinga pasien yang kontralateral, hanya kepala pasien yang diubah. Posisi lutut dan kaki tetap pada keadaan semula. Cara memakai lampu kepala. Pasang lampu kepala sehingga tabung lampu di antara kedua mata. Letakkan telapak tangan kanan pada jarak 30 cm di depan mata kanan. Proyeksi tabung harus tampak medial dari proyeksi cahaya dan saling bersinggungan. Lalu atur fokus cahaya agar diameter kurang lebih 1 cm. Inspeksi dan palpasi telinga. Pemeriksa melakukan inspeksi dan palpasi telinga. Pada saat inspeksi, perhatikan heliks, antiheliks, tragus, antitragus, kongka, lobulus, orifisium, dan meatus acousticus externus. Kemudian, pemeriksa melakukan palpasi pada telinga luar dan tanyakan pada pasien apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Lalu, pemeriksa juga melakukan palpasi pada prosesus mastoideus serta tanyakan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Lakukan pula inspeksi dan palpasi pada telinga kiri. Cara memegang telinga. Untuk telinga kanan, pegang aurikulum dengan jari 1 dan 3 tangan kiri, sedangkan jari 2 di depan tragus. Lalu tarik aurikulum ke arah posterosuperior untuk meluruskan meatus acousticus externus, dan sambil mendorong tragus ke depan dengan menggunakan jari 2. Sedangkan untuk telinga kiri, pegang aurikulum dengan jari 1 dan 2 tangan kiri, sedangkan jari 3 di depan tragus. Tarik aurikulum ke arah posterosuperior sambil mendorong tragus ke depan dengan jari 3. Inspeksi kanalis acousticus externus dan membrana timpani dengan bantuan otoskop. Pertama-tama telinga kanan. Tarik aurikulum dengan tangan kiri, pegang otoskop dengan tangan kanan. Jari kelingking diposisikan pada pipi pasien untuk memfiksasi. Nyalakan lampu otoskop dan masukkan otoskop ke dalam meatus acousticus externus. Lalu perhatikan dinding kanalis acousticus externus bagian lateral dan bagian medial. Perhatikan warna, posisi, struktur membrana timpani dan bagian-bagiannya seperti pars flaccida, processus brevis, plica anterior, plica posterior, pars tensa, umbo, manubrium malei, dan pantulan cahaya. Lalu telinga kiri. Tarik aurikulum dengan tangan kiri, pegang otoskop dengan tangan kanan. Nyalakan lampu otoskop dan masukkan otoskop ke dalam meatus acousticus externus. Perhatikan kembali kanalis acousticus externus dan membrana timpani dengan menggunakan otoskop. Tes bisik. Syarat pemeriksaan, tempat harus sunyi, tidak bergema, dan jarak sepanjang 6 meter. Pasien matanya harus ditutup atau dihalangi, telinga yang diperiksa dihadapkan ke arah pemeriksa. Telinga yang tidak diperiksa ditutup dengan kapas yang dibasahi gliserin atau dimasking dengan menekan-nekan tragus ke arah meatus acousticus externus oleh asisten pemeriksa. Untuk pemeriksa, membisikkan kata-kata dengan udara cadangan paru-paru sesudah ekspirasi biasa dan terdiri dari 2 suku kata yang dikenal oleh pasien. Teknik pemeriksaan tes bisik. Pasien dan pemeriksa berdiri, pasien tetap di tempat, sedangkan pemeriksa yang berpindah tempat.
Mulai pada jarak 6 meter, bisikan 5 atau 10 kata. Minta pasien untuk mengulangi setiap kata yang dibisikkan dengan keras dan jelas. Bila pasien dapat mengulangi lebih dari sama dengan 80% kata-kata yang dibisikkan, maka pemeriksaan tes bisik selesai. Dan pada jarak inilah ketajaman pendengar telinga yang diperiksa. Namun, apabila kurang dari 80%, pemeriksaan tes bisik dilakukan pada jarak 5 meter, yaitu pemeriksa maju sejauh 1 meter. Tes Rine tujuannya untuk membandingkan hantaran udara dan hantaran tulang pada satu telinga pasien. Caranya yaitu dengan menggetarkan garpu tala frekuensi 512 Hz, letakkan tangkai penala tegak lurus pada planum mastoid, dan pasien diminta untuk mendengarkan bunyinya. Bila pasien sudah tidak mendengarkan bunyi lagi, cepat pindahkan garpu tala 2,5 cm di depan meatus acousticus externus. Dan bila pasien masih dapat mendengarkan garpu tala yang berada di depan meatus acousticus externus, maka disebut rine positif. Sedangkan bila tetap tidak mendengar, pasien disebut rine negatif. Tes Weber tujuannya untuk membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga pasien. Caranya yaitu dengan menggetarkan garpu tala frekuensi 512 Hz, letakkan tangkai penala tegak lurus dengan garis median biasanya di dahi, dapat pula pada vertex, dengan kedua kaki penala pada garis horizontal. Tanyakan pada pasien, telinga mana yang mendengar. Bila mendengar pada satu telinga, disebut lateralisasi ke arah sisi telinga tersebut. Bila kedua telinga tidak mendengar atau mendengar sama kerasnya, disebut tidak ada lateralisasi. Tes wabah tujuan untuk membandingkan hantaran tulang antara pasien dan pemeriksa. Caranya yaitu dengan menggetarkan garpu tala frekuensi 512 Hz, letakkan tangkai penala tegak lurus pada planum mastoid pasien sampai tidak terdengar bunyinya. Kemudian, segera pindahkan garpu tala ke mastoid pemeriksa. Bila pemeriksa masih mendengar bunyi, disebut swabah memendek. Namun bila pemeriksa tidak mendengar, terdapat dua kemungkinan, yaitu swabah normal atau swabah memanjang. Lalu lakukan tes sebaliknya, yaitu pada pemeriksa terlebih dahulu, baru pasien. Bila pasien tidak mendengar bunyi, berarti normal. Namun bila pasien mendengar, berarti swabah pasien memanjang. Inspeksi dan palpasi hidung dan sinus paranasalis. Perhatikan kerangka dorsum nasi, lihat lebar, kemiringan fraktur dan bentuk, serta lihat pula warna, adanya udem atau luka atau ulkus nasolabialis. Lakukan palpasi dorsum nasi, lihat adanya krepitasi atau deformitas, serta lakukan palpasi pada ala nasi dan tanyakan apakah adanya nyeri. Lakukan palpasi regiofrontalis dan fossa canina. Kemudian lakukan penekanan optimal dan simetris dengan ibu jari. Rinoskopi anterior. Sebelum menggunakan spekulum, perhatikan bibir atas, pinggir lubang hidung, dan posisi septum nasi. Ambil spekulum hidung dengan tangan kiri, tempatkan tangan kanan pada puncak kepala pasien. Stabilkan telunjuk kiri pada sisi hidung pasien dan masukkan spekulum. Gerakan ke arah lateral, medial, atas, dan bawah, lalu amati apakah adanya sekret, krusta, folikulitis, dan raghaden. Lalu pemeriksaan kafum nasi bagian bawah. Arahkan cahaya lampu ke kafum nasi sehingga sejajar dengan kongka inferior. Perhatikan warna mukosa dan kongka inferior, besar lumen kafum nasi, lantai kafum nasi, dan septum nasi serta meatus inferior.
Lalu, pemeriksaan kafum-nasi bagian atas. Arahkan cahaya lampu ke kafum-nasi bagian atas dengan cara kepala pasien ditengadahkan. Perhatikan kaput congka media, meatus medius, septum bagian atas, dan visura olfaktoria. Lakukan pemeriksaan rinoskopi anterior pada lubang hidung yang lainnya. Dilakukan dengan cara seperti pada pemeriksaan rinoskopi anterior lubang hidung yang sebelumnya. Rinoskopi posterior, teknik pemeriksaan. Instruksikan pasien untuk tetap bernapas melalui hidung. Tangan kanan memegang kaca nasofaring dan tangan kiri memegang spatel lidah. Minta pasien membuka mulut lebar-lebar lalu spatel lidah ditekan pada 2/3 bagian dorsum lidah. Kaca nasofaring dimasukkan secara perlahan hingga terlihat bayangan hidung bagian belakang. Dengan perlahan putar tangkai kaca nasofaring ke arah kanan dan ke kiri untuk mengamati struktur dalam hidung, yaitu bagian belakang septum, coana, congka superior, media dan inferior, meatus superior dan media, torus tubarius, muara tuba eustachius, dan fossa Rosenmuller. Pemeriksaan transluminasi sinus frontalis. Lampu diarahkan pada lantai sinus frontalis ke arah media superior. Cahaya yang memancar ke depan ditutup dengan tangan kiri. Sinus normal bila dinding depan terlihat terang. Pemeriksaan transluminasi sinus maxillaris, yaitu dengan dua cara. Cara pertama, mulut dibuka lebar, lampu ditekan pada margo inferior orbita ke arah inferior. Cahaya yang memancar ditutup dengan tangan kiri. Sinus normal apabila palatum durum homolateral terlihat terang. Cara kedua, yaitu dengan cara mulut dibuka lebar, masukkan lampu ke dalam mulut. Mulut ditutup dengan rapat. Sinus maxillaris normal apabila pada daerah dinding depan pada bawah orbita terlihat bayangan terang berbentuk bulan sabit. Pemeriksaan mulut. Pada inspeksi, perhatikan tialismus, trismus, gerakan bibir dan sudut mulut, mukosa dan gingiva, gigi, lidah, palatum durum, palatum mole, dan uvula. Lakukan palpasi seluruh daerah dalam rongga mulut. Bila perlu, lakukan palpasi bimanual. Lalu, lakukan perkusi pada gigi. Pemeriksaan tonsil dan faring. Buka mulut lebar-lebar, lidah tetap di rongga mulut dalam keadaan dilunakkan. Pasien disuruh bernafas biasa lewat hidung dan tidak boleh mengucapkan keh. Tekan lidah dengan spatel 1 di anterior dari tonsil. Lalu, perhatikan besar dan keadaan permukaan tonsil serta keadaan faring. Spatel 2, menekan jaringan peritonsiler sedikit lateral dari arcus anterior dan nilai mobilitas tonsil serta adanya rasa nyeri. Periksa adanya varises faring dengan cara menyentuh faring dan normal akan timbul adanya refleks muntah. Lalu, periksa adanya paresis paratomole dengan cara pasien disuruh mengucapkan A, E, dan normal akan terlihat uvula bergerak-gerak dan konkavitas palatomole tetap simetris. Pemeriksaan laringoskopi indirect. Buka mulut dan julurkan lidah. Tangan kiri dokter atau pemeriksa menarik lidah pasien dengan kasa steril dan menariknya secara hati-hati. Kaca laring dimasukkan ke dalam mulut pasien dan bersandar pada uvula dan palatum mole. Minta pasien mengucapkan E untuk melihat pita suara adduksi.
Minta pasien inspirasi dan untuk melihat pita suara abduksi dan melihat area subglotis.